Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, semua baik ya. Jam ini memang jam yang boleh dikatakan ya rawan ya. Karena saya juga pernah jadi dosen, kalau ngajar jam segini itu harus ekstra dengan eh, selingan biasanya seperti itu. Tapi saya percaya ya ini tidak menjadi masalah karena yang kita akan bahas adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema dengan judulnya berkat di balik keadilan. Ya, terbaca nggak ya? Terbaca ya? Oke, berkat keadilan. Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kita sama-sama boleh ya? Kita sama-sama ya. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidupmu, hidup suatu bangsa yang besar. Anak muda, saya ambil tema ini karena ini adalah anak muda yang menjadi contoh buat kita. Yang namanya siapa? Yusuf. Ya, nanti kalau mau dibaca lebih lengkap di dalam Kejadian 37 sampai yang ke-50. Nah, pasal 50 ini adalah pasal terakhir dari Kejadian. Ya. Pasal terakhir dari Kejadian. Ini cerita tentang kisah Yusuf. Kalau kita persingkat ceritanya itu Yusuf dimulai dari umur 17, artinya dia seorang anak muda, ya. Dia sudah masuk di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Makanya judulnya adalah berkat di balik ketidakadilan. Yang tidak menyenangkan apa saja? Yang pertama kalau kita tahu kisahnya, Yusuf apa? Dibuang ke sumur yang kering. Sebelumnya rencananya bukan seperti itu. Rencananya kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf. Kenapa ingin dibunuh Bapak Ibu? Bapak Ibu maaf. Anak muda, kenapa Yusuf mau dibunuh? Karena ada iri hati. Apalagi? Ada kebencian. Iri hati dari mana? Ingat, Yusuf adalah saat itu anak paling bungsu. Benyamin belumlah lahir. Dia dimanja. Dia diberikan apa? Jubah. Jubah itu melambangkan dia seorang pemimpin. Betul ya? Kemudian apa? Dia diberikan mimpi oleh Tuhan. Dan mimpi itu diceritakan bahwa berkas dari kakak-kakaknya ini sujud menyembah Yusuf. Berkasnya Yusuf itu disembah. Jadi berkas kakak-kakaknya itu mengelilingi itu menyembah. Kalau dibikinin anak bungsu ini kurang ajar ya gitu kan. Nah, di sini saya catat ada kesombongan yang dilakukan oleh Yusuf. Kalau zaman sekarang dibilangnya apa? Mulut besar. Artinya belum waktunya dia menceritakan. Karena saat dia menceritakan yang terjadi muncul apa namanya? Kebencian. Masa kakaknya sujudkan gitu, itu latar belakangnya. Sehingga Yusuf jelas-jelas dimasukkan ke dalam sumur, kemudian saudagar dari kaum Ismail melewati, kemudian dia dijual. Dijual berapa? Anak muda. 20 keping. Ini ceritanya mirip dengan Yesus. Yesus dihianati dijual berapa? Dengan 30 keping. Yesus dibenci, ingin menggagalkan orang-orang, ingin menggagalkan supaya Yesus tidak lagi memberitakan kerajaan sorga. Betul nggak? Yusuf pun demikian, dibenci di luar. Yusuf jadi budak dijual, dia ke Mesir bukan sebagai anak muda yang menjadi keturunan bangsawan atau anak muda yang boleh dikatakan mungkin mewakili bangsa Ibrani atau bangsa Israel ke Mesir. Tidak. Dia sebagai budak, kalau budak biasanya zaman dulu dia apa? Kakinya
diikat, kemungkinan lehernya dipasung. Penderitaan dimulai dari sejak umur 17 tahun. Artinya dia adalah pemuda yang mulai masuk masa kesengsaraan penderitaan di umur 17 tahun. Dibawa ke Mesir, dilelang, dibeli sama Potifar, pengawal raja. Tinggal di rumah Potifar itu selama 11 tahun. Bukan waktu yang singkat, sebagai budak 11 tahun ada di rumah Potifar. Tapi karena Yusuf waktu kecil dia menerima pengajaran dari Yakub tentang kebenaran firman Tuhan, di situ Yusuf disertai Tuhan. Di situ Yusuf mulai belajar rendah hati. Yang tadinya dia manja, tidak jadi manja. Yang tadinya mulut besar, dia berbicara dengan bijaksana. Di rumah Potifar, dia diangkat sebagai kepala administrasi. Artinya seluruh yang ada di rumah Potifar diatur oleh Yusuf, seorang anakmu muda. Kalau 17 tambah 11 berarti dia umur berapa? 28 tahun, sampai umur 28 tahun dia ada di rumah Potifar. Nah, kalau tadi dihianati, sekarang dia masuk mulai difitnah. Kenapa? Ternyata istri dari Potifar menyukai Yusuf, seorang anak muda yang gagah keturunan Ibrani. Kemudian apa? Digoda, karena tidak mempan digoda seorang anak muda karena mempunyai iman yang kuat. Apa yang terjadi? Difitnah dengan dilepaskannya bajunya. Itu jadi dasar untuk dilaporkan kepada suaminya karena sakit hati. Sekian tahun sudah merindukan Yusuf, tidak kunjung dapat. Ya udah nggak dapat, sekalian dia fitnah aja. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. 2 tahun di penjara. Berarti 11 tahun sudah menderita. 2 tambah lagi 2 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Bukan waktu yang singkat. Waktu yang panjang. Di mana karakternya mulai dibentuk. Kesombongannya mulai dikikis. Disitulah dia mulai menjadi orang yang bijaksana. Kemudian singkat cerita, dia ketemu 2 juru minum dan juru roti. Di penjara sama-sama dengan Yusuf. Yusuf di penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur tahanan-tahanan. Luar biasa. Yang kedua, dia melatih kepemimpinan di penjara. Jadi dapat 2 talenta dia sudah pegang. Nah, tahun kedua ada 2 yang tadi juru minum dengan juru masak bermimpi dan mimpinya diceritakan. Juru minum dia cerita apa? Ada pohon anggur dengan 3 ranting. Itu diartikan itu adalah 3 hari. Kemudian diperas, dimasukkan di cawannya raja, kemudian dipersembahkan ke raja diminum. Diartikan bahwa 3 hari ke depan kamu akan bebas dan kamu akan dikembalikan jabatanmu sebagai juru minum kerajaan. Yang kedua, mimpinya si juru roti. Dia bermimpi, dia membawa 3 bakul, 3 susun di atas kepala. Yang paling atas itu dimakan. Ya, kemudian habis. Itu diartikan bahwa 3 hari ke depan, kamu akan diangkat ke tiang gantungan dan berarti 17 tambah 11 berapa? 28 tambah 2 tahun, 30. Genap dia umur 30 tahun kurang lebih. Si juru minum yang sudah ditempatkan kembali ke jabatannya, dia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tentang Yusuf. Karena apa? Raja ini mimpi bahwa ada 7 domba yang gemuk di pinggir keluar dari sungai, memakan rumput-rumput di sekitar sungai. Kemudian ada 7 domba yang kurus, memakan 7 domba yang gemuk. Tidak ada yang bisa mengartikan. Semua juru mimpi tidak ada yang bisa mengartikan. Yang bisa mengartikan dicari oleh raja
dan diinformasikan oleh juru minum bahwa ada seorang yang bernama Yusuf. Dia menceritakan bahwa dia keluar dan ditempatkan percis seperti arti mimpi yang disampaikan Yusuf. Terakhir apa? Raja panggil dia mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan ada 7 tahun kelaparan. Dan dia sarankan di 7 tahun kelimpahan harus menyisikan setengah atau 2%, 20% untuk persiapan 7 tahun ke depan. Raja memilih, Yusuf langsung memimpin dan diangkat dia menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan. Itulah fase dikatakan ketidakadilan dirubah menjadi berkat. Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di kerajaan. Dia berkuasa. Nah, setelah itu apa anak muda? Kalau 30 ditambah 7 berarti 37 tahun dia mengumpulkan, ditambah 2 tahun kemudian 39 itu kakak adiknya juga datang, Benyamin. Itu disuruh sama Yakub untuk membeli makanan, membeli gandum karena terjadi kelaparan. Singkat cerita, setelah mereka rujuk, setelah mereka bersatu kembali, baru muncul ayat ini. Dia menyatakan terang-terangan kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat ya. Tapi Tuhan merubah menjadi kebaikan untuk menyelamatkan suatu bangsa. Karena kalau terjadi kelaparan, kemudian bangsa Israel tidak bisa beli makanan, kira-kira bisa mati kelaparan enggak? Bisa. Sementara tujuan besar Allah adalah apa? Menyelamatkan umat manusia. Sejak Kejadian dikatakan akan mengirim yang namanya Mesias. Mesias itu dari keturunan Yakub ke bawah. Kalau keturunan Yakub mati, kira-kira gagal enggak rencana Allah yang besar? Gagal, artinya Allah tahu visi ke depan yang paling jauh. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan. Kenapa judul ini adalah berkat di balik ketidakadilan. Jadi ketidakadilan Tuhan rubah, ya, kejahatan menjadi kebaikan. Nah, kuncinya ada 3. Saya bisa lihat di sini, ya, anak muda. Yang pertama, 3 kunci penting: menemukan rencana Allah yang sempurna di tengah penderitaan. Yang kedua, merangkul pengampunan sebagai jalan menuju kebebasan sejati. Yang ketiga, mengalami pemulihan dan berkat melalui ketaatan yang tulus. Mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 8. Ya, ini kita melihat rencana Allah dalam penderitaan. Ya. Saya geser dulu ya. Ke sini ya. Oh, udah ya, udah. Oke. Melihat rencana Allah dalam penderitaan. Roma 8 ayat 28 saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah itu indah untuk segala sesuatu. Itu diberikan kepada siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Bapa di surga melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih, inilah orang-orang yang akan menerima rencana Tuhan. Saya sebagai bapak, tentu saya punya pandangan untuk anak-anak saya. Betul ya? Semua anak-anak muda tempat ini, orang tua punya rencana mau jadi apa. Bapa kita yang di surga juga mempunyai rencana, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi itu maksudnya apa? Mengasihi itu maksudnya melekat dengan Bapa di surga. Kalau kita mengasihi orang tua mengasihi kita, pasti ada hubungan yang baik. Betul ya? Nah, bukti mengasihi apa? Bukti mengasihi itu ada buah-buah yang dihasilkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada buah-buahnya. Kalau anak muda mengasihi orang tua, pasti ada buahnya. Yang pertama saya catat di sini, ya, saya nggak masukkan di slide. Setia pada perkara kecil. Buah dari mengasihi adalah setia pada perkara kecil.
Contoh misalkan di rumah nih, kalau kita sudah diberikan tugas tanggung jawab, ya, apakah itu membersihkan rumah, apakah itu mencuci piring, atau mencuci baju, atau setrika, atau harus belajar jam tertentu. Kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, orang tua akan melihat dia dikasih tanggung jawab yang kecil dia jalankan. Berarti ke depan saya akan kasih dia tanggung jawab yang lebih besar. Demikian juga Tuhan Bapa kita di surga. Kalau kita setia pada rencananya hal-hal yang kecil, Tuhan akan siapkan rancangan yang besar buat kita. Yang kedua, peka. Peka artinya peduli terhadap kondisi, kemudian mengetahui perasaan orang lain. Jadi, ya kita sesama anak muda, kalau sedang ada yang mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak atau masalah, terus kira-kira kita singgung, gimana yang terjadi? Mungkin akan marah, betul ya? Nah, di sini jelas sekali ada ayat yang mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Kalau saya punya sifat pemarah, maka Tuhan izinkan orang-orang di sekitar saya yang memancing emosi saya untuk marah. Jadi jangan aneh kalau anak muda dikelilingi orang yang suka marah. Karena di dalam diri kita ini ada amarah yang besar kalau kita tersinggung. Betul nggak? Itulah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sampai nanti kamu tidak bisa marah lagi. Berarti kita sudah dirubah karakter yang mudah tersinggung, yang mudah marah menjadi tidak marah-marah lagi. Orang yang baperan, tahu nggak baperan? Bawa perasaan. Pasti di sekelilingnya ada orang yang suka apa? Ngegosip. Gosip apa? Digosok makin sip. Dikipas-kipas makin membara. Betul kan? Nah, kalian akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan membuli. Baik di media sosial, mungkin orang-orang sekitarmu, sampai kamu hilang yang namanya baperan. Karena baperan tidak ada di dalam karakter Kristus. Betul nggak? Setuju ya? Nah, itu anak muda. Jadi besi menajamkan besi, ya kita terima dong kalau saya diomongin sama sebelahnya, kalau saya disinggung sama sebelahnya, atau saya di kampus atau di sekolah, dimasukin di media sosial, atau banyak hal. Sampai kita tidak bisa marah lagi, sampai kita baperan itu hilang, berarti karakter Kristus mulai tumbuh di dalam diri kita, ya. Kemudian cepat mengaku, artinya tidak suka berbohong. Kalau masih suka berbohong, berarti kita belum mengasihi Tuhan, ya. Kemudian tulus, ikhlas, tidak pura-pura, apa adanya. Nah, itu yang paling penting, ya. Tidak pura-pura. Udah makan belum? Sudah, padahal begitu duduk bunyi krek gitu kan. Udah minum belum? Mau minum apa? Ah, enggak, air putih aja. Kalau temannya bilang, coba lu minta apa? Minta Starbucks, gue pesenin. Sekarang kan gampang, iya kan? Pesan Starbucks tinggal pakai jari, datang. Jadi jangan orang yang suka pura-pura, kalau belum makan bilang, aku belum makan. Betul nggak? Mau minum apa? Saya suka bercanda juga sih, saya bilang, bro mau minum apa bro? Oh, biar gue udah tua tapi panggilan sama teman-teman bro. Minum apa bro di rumah? Ada ini enggak? Jus sirsak. Dia bilang, enggak ada. Lu tawarin mau minum apa? Ya gue bilang gue mau minum jus sirsak. Bercanda. Tetapi kita tidak pura-pura. Tuhan mau kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada skenario yang namanya pura-pura. Karena pura-pura itu menunjukkan kita belum mengasihi diri kita belum mengasihi Tuhan. Gitu anak muda, ya. Jadi sangat jelas bahwa buah dari kita mengasihi Tuhan seperti itu. Nah, di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya rancangan Tuhan ujung-ujungnya sudah bisa kita tahu, happy ending. Pak, saya belum happy ending, Pak. Rencana saya belum terpenuhi. Sabar, bro. Kalau belum happy ending berarti sedang menuju kepada happy ending. Jadi harus sabar. Ya, hal-hal kecil untuk mencapai happy ending, apa yang kita lakukan untuk mempercepat semuanya? Bangun pagi anak muda, langsung baca apa? Alkitab. Kemudian apa? Berdoa. Jangan bangun langsung ambil HP, balas WA. Berarti berarti apa? Kalau kita lakukan itu, sabarnya makin panjang. Yusuf sebagai anak muda berapa? 13 tahun. 11 tahun di rumah Potifar, 2 tahun di dalam penjara. Penderitaan yang panjang, dia sabar sampai dia dibentuk karakter sebagai seorang raja. Jadi kesabaran itu perlu sekali. Ya. Kalau misalkan saya kuliah nih, anak-anak muda kan pasti ingin kuliah ngambil jurusan apa, betul nggak? Kalau tidak kesampaian, sabar, cari yang lain. Anak muda yang punya usaha, kalau usahanya gagal, cari yang lain. Jangan mentok di situ, putus asa, nyalahin Tuhan. Itu tidak masuk dalam rencana Tuhan. Emangnya Yusuf mau diikat, kemudian dipasung, diarak-arak sebagai budak? Nggak mau kan? Gak mau kan? Tapi dia mau. Karena memang rencana Tuhan seperti itu. Yesus sendiri Taman Getsemani dia berdoa apa? Kalau boleh cawan ini lalu. Ya kan? Maka lalu. Tapi apa Tuhan bilang? Biar kehendakku yang jadi. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Jadi belajar, ayo kita sabar. Serahkan sama Tuhan. Kalau sudah diserahkan, percaya rencana Tuhan terus berjalan buat kita. Amin. Amin ya. Yang berikutnya kita lihat di yang kedua. Saya klik lagi ya. Oh, udah diklikin. Mengampuni sebagai kunci pembebasan. Jadi kalau kita sudah masuk rancangan Tuhan, ada persyaratan-persyaratan lain yang harus kita penuhi. Kuncinya adalah kita harus mengampuni. Ya, kita baca di dalam Matius 6 ayat 14-15 ada di slide. Saya bacakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini pentingnya mengampuni. Karena apa? Mengampuni itu adalah hadiah. Hadiahnya buat siapa? Buat yang diampuni atau buat diri yang mengampuni? Ayo. Yang mengampuni. Kalau saya mengampuni, memaafkan orang lain, maka itu hadiah bagi diri saya. Karena apa? Saya terbebas dari stres. Saya terbebas dari konflik kemarahan. Betul ya? Tapi kalau saya masih marah adalah dosa. Emangnya dosa bisa masuk surga? Enggak bisa, betul enggak? Makanya kalau ada hal-hal yang ya kita alami menyakitkan, serahkan kepada Tuhan, doakan. Karena Tuhan bilang apa? Doakanmu musuhmu. Di dalam Roma dikatakan, biarkan hak pembalasanku, hak pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan kita ambil alih tugas dari Tuhan. Kita balas. Yang terjadi apa? Coba di media sosial rame kan, balas-balasan ujung-ujungnya apa? Laporan ke kepolisian karena melanggar undang-undang IT. Apa yang terjadi? Proses hukum berjalan, begitu masuk penjara karena kita tidak hati-hati, karena kita membalas yang jahat dengan yang jahat, dibuktikan di pengadilan siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang kalah masuk penjara. Kalau sudah di penjara emangnya kayak Yusuf? Loh kamu cari sendiri kok untuk penjara. Kalau Yusuf kan masuk penjara memang dia
sebenarnya tidak bersalah. Tapi kalau kita balas-balasan, wah itulah akibat daripada kita tidak sabar menunggu pembalasan dari Tuhan. Ya, kita baca lagi di Kolose 3 ayat 13 dikatakan, jelas ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian, ya. Jadi sangat sangat jelas ada yang Tuhan izinkan adalah kita sabar. Sabar itu bagian daripada buah roh. Sabar itu tidak terburu-buru. Saya punya cerita yang mungkin pernah kamu dengar semua ya anak muda. Ada pilot, pernah dengar nggak? Pilot, terus ada pengusaha, ada pendeta, ada pramuka di dalam satu pesawat. Pesawat ini apa? Kena badai, goyang, kemudian persiapan jatuh. Si pilot langsung tahu parasit di mana. Dia bilang, dia ambil langsung, saya, apa katanya? Saya mendahului, saya mau lapor ke bandara, pesawat saya mau jatuh. Dia terjun, kebuka, selamat. Si pengusaha, kan dia nggak tahu situasi pesawat kan? Dia bilang, bro, saya duluan. Kenapa? Gua ada meeting sebentar lagi. Time is money. Dia ambil seolah-olah rangsel ya. Dia terjun. Look, si pendeta dengan anak pramuka ini apa yang dia bilang? Pendeta itu bilang, nah, kamu pakai parasutnya karena tinggal satu, biar kamu ketemu papamu, aku ketemu bapakku di sorga. Betul ya? Ceritanya seperti itu kan? Terus si anak pramuka, Pak Pendeta tenang. Kenapa? Parasut kita masih 2. Loh kok bisa? Tadi si pengusaha buru-buru, dia ngambil rangsel saya. Jadi dia terjun bebas Pak, pasti dia mati. Betul kan? Artinya jangan terburu-buru. Anak muda, sabar. Ya kan? Teliti dulu. Baru ambil keputusan. Jangan terburu-buru. Cari pasangan juga jangan terburu-buru. Harus ada PDKT. Kalau nggak ada PDKT, selesai. Nggak dapat rangselnya. Dapat rangsel ya. Terjun bebas, yang lain sudah tepat. Nah, itulah poinnya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru menghakimi. Jangan terburu-buru marah. Supaya kita ada dalam rencana Tuhan. Dengan mengampuni, maka pintu berkat akan terbuka, akan dilancarkan. Kalau pintu berkat terbuka, maka yang berikutnya, yang terakhir. Kalau terakhir udah senang nih ya. Pemulihan dan berkat ketaatan. Jadi ketaatan ini menghasilkan pemulihan. Pemulihan itu menimbulkan ketaatan. Kita baca 2 ayatnya ya. Yang pertama dikatakan, Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, 61 ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini adalah bicara tentang penghiburan di masa sulit. Di masa-masa kita mempunyai persoalan-persoalan. Tapi Alkitab menjamin. Ya. Sekarang saya tanya, Alkitab ada berapa bagian? Apa saja? Perjanjian lama, perjanjian baru. Betul. Tapi yang esensi apa? Alkitab dibagi 2, 1 tentang perjanjian, 1 tentang, ayo. Kalau ada perjanjian, ada perintah. Jadi Alkitab itu 2 bagian. Kalau kita baca dari Kejadian, ada janji, ada perintah. Ya. Nah, di sini dijanjikan untuk kita mendapatkan penghiburan di masa sulit, dikatakan perhiasan kepala ganti dengan abu. Itu bicara tentang pemulihan martabat. Kalau kita dipulihkan,
berarti martabat kita dikembalikan. Pemulihan itu adalah yang tadinya hancur dikembalikan. Tapi di dalam Tuhan bukan dikembalikan, ditambah-tambahkan. Yusuf yang mempunyai karakter yang belum sesuai dengan firman Tuhan, melalui proses yang panjang, menghadapi pengkhianatan, menghadapi kemarahan dari saudara-saudaranya, dirubah bahkan lebih. Dia menjadi orang nomor 2. Dia yang memegang kuasa. Ya, jadi jangan kecil hati kita dalam rencana Tuhan. Kalau ingin jadi direktur di satu perusahaan, harus mengalami proses. Prosesnya apa? Mulai dari sekolah. Sekolah jangan hanya asal sekolah, bos. Betul nggak? Kalau rankingnya di belakang, nanti penempatannya juga nggak jelas. Ya kan? Tapi kalau kita bagus, nilainya akan bersaing dengan orang-orang yang nilainya bagus. Siapa yang terpilih? Hanya Tuhan yang menentukan melalui doa. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat juga minyak sukacita ganti kain kabung. Artinya apa? Tuhan sanggup merubah duka menjadi sukacita. Gampang, Dia yang maha kuasa, betul nggak? Duka menjadi sukacita itu bagi Tuhan gampang. Yang penting penuhi dulu. Kamu mengampuni dulu. Kalau kamu sudah mengampuni, maka akan saya pulihkan hidupmu. Kalau kamu masih ada dosa, dikatakan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga tidak mengampuni, sudah sangat jelas masa depan suram. Kalau kita mau masuk dalam rencana seperti anak muda yang bernama Yusuf, maka kita harus mau mengampuni. Ya. Ayat yang terakhir, kita baca di dalam Mazmur 30 ayat 11 sampai 12 dikatakan, saya bacakan, Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan. Ya, sukacita ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi di era-era pandemi kemarin itu, ya, itu sangat perlu kita dipulihkan karena banyak kesulitan-kesulitan finansial yang dihadapi oleh orang tua, dampaknya ke anak-anakmu muda. Betul nggak? Ya, Tuhan sanggup, Tuhan janjikan di sini, ya, dalam kondisi-kondisi seperti itu Tuhan bisa memberikan anugerah. Orang yang punya talenta main IT, kemudian dia bisa jualan-jualan, banyak contoh-contoh pemuda-pemuda yang berhasil, dia mengganti pekerjaannya, dia mensupport orang tuanya. Jadi di dalam Tuhan, kesulitan seperti itu, Tuhan sanggup merubah, asalkan kita mau. Kalau kita diam aja ya nggak akan dapat apa-apa. Ya kan? Kita belajar lagi dari Yusuf. Yusuf belajar administrasi selama di rumah Potifar. Yusuf belajar kepemimpinan di penjara. Bingung kan belajar kepemimpinan di penjara? Ya kan? Biasa belajar kepemimpinan di universitas, ini belajar di dalam penjara. Dimanapun kita ditaruh, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa belajar untuk meningkatkan kapasitas kita. Yang kedua, tarian. Tarian itu artinya gini, anak muda. Kalau ada orang yang kita pernah dengar kesaksian pendeta yang dulunya narkoba, pernah nggak? Dulu narkoba, dia cerita. Salah satunya ada pendeta yang pernah di sini, pernah bercerita kan, dulu saya narkoba. Dirubah Tuhan menjadi pendeta. Artinya apa? Disitulah pemulihan terjadi. Kalau menyerahkan kepada Tuhan, sekalipun masa lalu kita kelam, masa lalu kita pengedar narkoba, masa lalu kita geng motor yang suka menyakiti orang, tapi kalau Tuhan rubah, kalau kita mau, maka Tuhan sanggup mengangkat orang itu menjadi orang yang paling mulia untuk melayani Tuhan. Jadi nggak usah takut anak muda, masalahmu apapun di sini, Tuhan bilang aku akan memulihkan engkau. Asal datang kepada Tuhan dengan menunjukkan kasih kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir,
pujian. Pujian di sini berbicara tentang biasanya gini. Kalau rumah tangga, ini bicara rumah tangga yang hampir bercerai, kemudian tidak menjadi cerai. Itu namanya pujian. Dia boleh menari karena Tuhan menyelamatkan rumah tangganya. Ya. Kalau anak-anak muda, ya, mungkin masa lalumu kelam, mungkin pacaranmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, kemudian kamu lepas. Apalagi kan anak muda itu kan nggak boleh kalau bisa pacaran yang sepadan ya. Sepadan itu apa sih? Ayo, seiman. Apalagi? Ayo. Seiman. Kemudian mungkin pendidikannya, mungkin juga lain-lainnya. Itu yang dibilang sepadan. Jadi kalau tidak seiman itu harus kita rela melepaskannya supaya kita mendapat pemulihan, mendapat yang namanya berkat di balik ketidakadilan. Ya. Sampai di sini ya. Silakan nanti anak-anak muda boleh memperdalam sendiri, baca di Kejadian 37 sampai 50 kita akan melihat bagaimana pemulihan dan berkat dari ketaatan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.